Assalamualaikum. Dalam video saya kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana mengenai hidrolisis garam. Sebelum saya melakukan praktikum saya pada kali ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam dan basa. Bagaimanakah dapat terjadinya hidrolisis ini? Hidrolisis garam hanya terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah dan basa lemah. Jika komponen garam tersebut berupa asam kuat dan basa kuat, maka komponen ion dari asam kuat ataupun basa kuat tersebut tidak akan terhidrolisis. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, maka kalsium dan anion yang dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah kalsium dan anion garam yang termasuk elektrolit lemah. Sedangkan kalsium dan anion garam yang termasuk elektrolit kuat tidak terhidrolisis. Reaksi garam dengan air, di mana komponen garam, kalsium atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air membentuk ion H3O+, sama dengan H+, atau ion OH-. Jika hidrolisis menghasilkan H3O+, maka larutan bersifat asam. Tetapi, jika hidrolisis menghasilkan ion OH-, maka larutan bersifat basa. Pencampuran larutan asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Reaksi asam dengan basa membentuk garam disebut reaksi penetralan. Namun demikian, garam dapat bersifat asam, basa maupun netral. Sifat garam bergantung pada jenis komponen asam dan basanya. Garam dapat berbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah dengan basa lemah. Jadi, sifat asam basa suatu garam dapat ditentukan dari kekuatan asam dan basa penyusunnya. Sifat keasaman atau kebasahan garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larut bereaksi dengan air. Proses larutnya sebagian garam bereaksi dengan air ini disebut hidrolisis. Nah, ada 3 reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam loh, yaitu yang pertama ada hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Hidrolisis sempurna terjadi dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis sebagian terjadi dari senyawa basa kuat dan asam lemah. Reaksi yang tidak terhidrolisis terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Sifat garam pada hidrolisis sempurna memiliki bergantung pada nilai Ka dan Kb. Apabila Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Jika Ka lebih besar sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Jika Kb lebih kecil Ka, maka garam tersebut bersifat basa. Nah, pada reaksi hidrolisis, jumlah garam yang mengalami hidrolisis hanya sedikit, tetapi tetap menyebabkan perubahan nilai pH larutan. Karena itu, reaksi hidrolisis juga disebut reaksi kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan reaksi hidrolisis disebut tetapan hidrolisis atau KW. pH larutan garam dari asam kuat dan basa kuat yang tepat habis bereaksi adalah pH sama dengan 7 atau netral. Nilai suatu pH larutan garam dari asam dan basa bukan kuat dihitung berdasarkan nilai tetapi hidrolisis KH. Dan tetapan ionisasi asam dan basa Ka dan Kb, nilai garam dari asam kuat dan basa lemah pH lebih kecil 7. Garam ini bersifat asam. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai hidrolisis garam dari saya. Sekarang saya akan melakukan praktikum saya pada kali ini, yaitu mengenai hidrolisis garam. Di sini saya sudah menyiapkan 3 macam jenis sampel larutan, yaitu ada larutan garam, kemudian larutan cuka, dan juga larutan soda kue yang takarannya sama, yaitu 100 ml. Dan kemudian saya sudah menyiapkan 2 macam jenis indikator alami. Yang pertama ada indikator ekstrak buah naga dan juga indikator ekstrak kunyit. Langkah pertama, untuk saya melakukan praktikum saya pada kali ini, saya akan memasukkan kedua macam jenis indikator alami ini ke dalam 3 macam sampel yang sudah saya larutkan. Pertama, saya akan memasukkan indikator ekstrak buah naga ini ke dalam larutan garam sebanyak 5 sendok. Kemudian, saya akan memasuknya ke larutan soda kue. Selanjutnya, ke dalam larutan cuka. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan indikator ekstrak kunyit ini ke dalam larutan garam, larutan soda kue, dan juga larutan cuka sebanyak 5 sendok.
Oke, saya sudah memasukkan dua macam jenis indikator ekstrak buah naga dan ekstrak kunyit ini ke dalam 3 macam jenis sampel yang sudah saya sediakan. Oke, selanjutnya saya akan mengaduk larutan-larutan yang telah saya beri indikator alami ini. Nah, di sini sudah dapat terlihat mana yang terjadi perubahan dan mana larutan yang tidak terjadi perubahan. Pada larutan garam yang saya beri indikator alami berupa ekstrak buah naga dan juga ekstrak kunyit, di sini terlihat tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Sedangkan pada larutan soda kue yang saya beri indikator alami berupa ekstrak buah naga dan juga ekstrak kunyit mengalami perubahan warna, yaitu menjadi lebih gelap dan lebih pekat. Sedangkan pada larutan cuka yang saya beri indikator ekstrak buah naga, di sini terjadi perubahan warna sedikit lebih gelap. Sedangkan pada larutan cuka yang saya beri indikator alami berupa ekstrak kunyit, terjadi perubahan warna menjadi sedikit lebih terang. Jadi, kesimpulannya adalah pada garam dapur atau NaCl setelah diberi indikator alami yaitu ekstrak buah naga dan juga ekstrak kunyit tidak mengalami perubahan warna sama sekali. Berarti, hal ini menandakan bahwa larutan garam atau NaCl bersifat netral, yang berarti tidak terhidrolisis dan menghasilkan pH sama dengan 7, di mana ion Na+ tidak bereaksi dengan ion OH- dalam air. Begitu juga dengan ion Cl- tidak bereaksi dengan ion OH+ dari air. Sedangkan pada larutan cuka atau CH3COOH ketika dicampur dengan indikator alami berupa ekstrak buah naga menghasilkan warna sedikit lebih gelap, dan ketika dicampur dengan indikator ekstrak kunyit berubah warna menjadi lebih terang. Hal ini menandakan atau membuktikan bahwa larutan cuka atau CH3COOH bersifat asam, yaitu terhidrolisis total dan menghasilkan pH lebih kecil dari 7. Kemudian pada larutan soda kue atau NaHCO3 ketika dicampur dengan indikator alami berupa ekstrak buah naga dan juga ekstrak kunyit mengalami perubahan warna menjadi lebih pekat dan lebih gelap. Hal ini membuktikan bahwa larutan soda kue ini bersifat basa, yaitu mengalami hidrolisis sebagian dan pH yang dihasilkan lebih besar dari 7. Oke, mungkin sampai sini saja praktikum saya pada kali ini mengenai hidrolisis garam. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.